Kolonialisme berasal dari kata kolonus, yang berarti menguasai atau agar lebih mudah dipahami adalah suatu cara dan upaya yang dilakukan untuk menguasai suatu negara atau wilayah. Kolonialisme ini dilakukan oleh bangsa Eropa untuk menguasai daerah Asia Tenggara. Banyak negara-negara di Asia Tenggara yang dikuasai oleh bangsa Eropa. Kolonialisme yang terjadi bukan tanpa sebab. Ini dikarenakan oleh keinginan bangsa Eropa itu sendiri dan karena pada masa itu bangsa Eropa yang mulai terdesak. Oleh karena alasan itu, bangsa Eropa mulai melakukan ekspedisi ke segala penjuru bumi. Salah satunya adalah Asia Tenggara yang memiliki banyak kekayaan alam. Asia Tenggara sendiri terdiri dari banyak negeri yang diantaranya menghasilkan banyak komoditas dagang yang menguntungkan, seperti kopi, lada, pala, teh, cengkeh, dan lain-lain. Menguasai Asia Tenggara berarti menguasai ekonomi. Tidak hanya itu, letak geografis Asia Tenggara pun amatlah menguntungkan dikarenakan berada pada jalur perdagangan internasional. Kolonialisme ini menimbulkan respon penolakan dari masyarakat yang dikuasai sehingga terjadi berbagai macam konflik sehingga menimbulkan berbagai macam perlawanan dan gerakan-gerakan yang bersifat menolak atau dikenal sebagai anti-kolonialisme. Tujuan daripada kolonialisme pada saat itu pun ketika terjadinya perjanjian Tordesillas itu hanya sebatas mencari sumber daya alam yang pusatnya, karena mereka merasa ketika berada di perdagangan Eropa ataupun di pasar Eropa di Konstantin, mereka merasa dirugikan karena terlalu mahal, karena terlalu jauh dan bahkan terlalu lama. Dalam konteks sumber daya alamnya itu datang ke mereka, sehingga mereka mencoba untuk mencari ke akarnya, ke sumbernya. Terbentuknya ke sana kolonialisme. Pada paruh terakhir abad ke-18, semua negara besar di Asia Tenggara dihadapkan pada krisis. Struktur politik dan sosial yang besar di negara-negara klasik sudah mulai membusuk. Dan, meskipun alasan terjadinya disintegrasi ini tidak sepenuhnya jelas, ukuran negara yang semakin besar, kompleksitas masyarakat yang semakin besar, dan kegagalan lembaga-lembaga lama untuk mengatasinya. Dengan perubahan, semua pasti berperan. Kemungkinan besar juga, upaya Eropa untuk menghambat dan mengalihkan perdagangan di kawasan ini telah berdampak besar terhadap kehancuran kemakmuran umum yang sebelumnya telah disediakan oleh perdagangan. Meskipun orang-orang Eropa tidak tersebar luas dan tidak mempunyai posisi untuk berkuasa, bahkan di Jawa. Nah kan, Portugis bisa di Makau, ya itu. Makau itu kurang lebih Hong Kong sekarang lah, ya. Itu mereka ada peninggalan di sana. Ya, kemudian Portugis juga di India, ya di Goa. Bahkan Goa menjadi pusat kegiatan orang-orang Portugis yang mengirimkan armada-armadanya ke kita, ke Indonesia. Yang terkenal itu misalnya Gabu Kerek ya, seorang raja muda Portugis yang pernah menggunakan kapal Lamar, ya yang tenggelam di Tanjung Jambu 16 km utara Sumatera Utara. Ya, begitu. Keadaan yang paling serius tentu saja terjadi di Vietnam, di mana dari tahun 1771 hingga 1802 terjadi perjuangan yang berkecamuk, pemberontakan Tay Son, atas hakikat negara. Pemberontakan ini mengancam akan menyapu bersih seluruh pendirian Konfusianisme di Vietnam. Dan mungkin hal ini akan terjadi jika pemimpinnya tidak berusaha mencapai banyak hal dalam waktu yang terlalu cepat. Di tempat lain, perang dan kekacauan membuat masyarakat berada dalam cengkraman mereka dalam jangka waktu yang jauh lebih singkat. Namun, dimanapun para penguasa terpaksa memikirkan perubahan keadaan di sekitar mereka dan apa dampaknya bagi masa depan. Pada tahun 1820, negara-negara daratan utama berada pada puncak kekuasaan mereka. Namun demikian, masih belum pasti apakah upaya tersebut akan cukup untuk menahan tekanan-tekanan yang terjadi di masa depan. Jawa juga menghadapi krisis serupa. Namun, kebebasan untuk meresponsnya jauh lebih sedikit. Itu Perjanjian Giyanti telah membagi wilayah kekuasaan dan memberikan kekuasaan politik dan ekonomi yang menentukan kepada Belanda. Bangsa Indonesia ini, dalam ini bangsa Indonesia ya, pernah didatangi oleh 3 bangsa Eropa. Yang pertama bangsa Portugis, ya, yang kedua Belanda, dan terakhir bangsa orang-orang Inggris. Ya, semua ya yang atau mereka datang ke Indonesia itu dalam rangka perdagangan.
yang secara eksplisit itu pernah dibuat oleh Belanda ya dengan VOC-nya. Kemudian Inggris EIC, English Company. Sementara Portugis dengan 3G ya, Progress dan Glory gitu. Meskipun perlawanan bukannya mustahil, namun hal ini sulit dilakukan terutama karena para penguasa dan istana. Mereka kini sebagian besar terikat pada Belanda atas posisi mereka. Respon kaum elit terhadap keadaan ini secara umum diinterpretasikan sebagai semacam introversi budaya dan penghindaran terhadap kenyataan, sebuah penilaian yang mungkin terlalu keras. Kebudayaan dan masyarakat Jawa di masa lalu sudah tidak dapat digunakan lagi, dan para intelektual keraton berusaha mencari solusi baik dengan merevitalisasi masa lalu maupun dengan menelaah secara jernih masa kini. Tidak ada upaya yang berhasil. Meski bukan karena ingin mencoba lebih jauh lagi, gagasan untuk menentang kekuasaan Belanda tidak sepenuhnya ditinggalkan, dan hanya membawa dampak buruk Perang Jawa yang terjadi dalam kurun waktu tahun 1825 hingga 1830 yang akhirnya menjinakkan elit Jawa. Dan anehnya, membiarkan Belanda menentukan bentuk akhir kebudayaan Jawa hingga pertengahan abad ke-20. Dominasi Eropa, kecuali di Jawa dan sebagian besar Filipina, perluasannya dilakukan di barat pemerintahan kolonial di sebagian besar Asia Tenggara hanya merupakan fenomena pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Pada periode awal, orang-orang Eropa cenderung memperoleh wilayah sebagai akibat dari keterikatan yang rumit dan tidak selalu diinginkan dengan negara-negara Asia Tenggara, baik dalam bentuk perselisihan atau sebagai hasil dari aliansi. Setelah sekitar tahun 1850, pasukan Barat umumnya lebih invasif, sehingga hanya memerlukan sedikit pembenaran untuk melakukan serangan. Alasan terpenting perubahan ini adalah semakin unggulnya teknologi Barat, semakin kuatnya komunitas dagang Eropa di Asia Tenggara, dan perebutan wilayah strategis. Hanya Siam yang tetap utuh dan mandiri. Pada tahun 1886, wilayah lainnya telah terbagi di antara Inggris, Prancis, Belanda, dan Spanyol, yang segera digantikan oleh Amerika, dengan Portugis masih melekat di Pulau Timur. Apa yang sering disebut kampanye pengamanan, sebenarnya adalah perang kolonial, terutama di Burma, Myanmar, Vietnam, Filipina, dan Indonesia, dan berlanjut hingga abad ke-20. Perambahan negara-negara Barat yang lebih damai terhadap kedaulatan lokal juga terjadi hingga tahun 1920-an. Negara-negara kolonial modern yang berkembang pesat hanya bertahan dalam jangka waktu singkat dan dalam banyak kasus hanya bertahan tidak lebih dari satu generasi. Tujuan negara-negara baru bukanlah untuk menghasilkan perubahan sosial yang cepat atau luas. Keprihatinan utama mereka adalah memperluas kendali birokrasi dan menciptakan kondisi keberhasilan perekonomian dunia yang kapitalis. Kebutuhan utamanya adalah stabilitas atau, sebagaimana orang Belanda menyebutnya, ketenangan dan ketertiban. Batas-batas ditetapkan, desa-desa ditetapkan, undang-undang disusun ulang, sejalan dengan pemahaman Barat. Seringkali sama sekali mengabaikan pandangan dan praktik masyarakat adat, dan struktur baru dengan cepat menggantikan struktur lama. Perubahan sosial diinginkan hanya sejauh hal tersebut dapat memperkuat kegiatan-kegiatan tersebut. Oleh karena itu, orang Thailand sejak awal mulai mengirim pangeran ke Eropa untuk mengenyam pendidikan dan memperkerjakan mereka di seluruh pemerintahan setelah mereka kembali. Belanda menciptakan sekolah-sekolah eksklusif untuk elit administratif pribumi, semacam keluarga kerajaan kecil, dan menemukan cara-cara untuk mengurangi mobilitas sosial dalam kelompok ini. Namun, pemerintahan baru tidak memberikan gaya barat pembelajaran bagi sebagian besar masyarakat Asia Tenggara. Terutama karena hal ini merupakan tugas yang sangat besar, sulit dan mahal, serta karena para pembuat kebijakan khawatir akan konsekuensi sosial dan politik dari penciptaan klaster pelajar. Kecuali di Filipina, pada pertengahan tahun 1930-an, hanya sebagian kecil anak-anak masyarakat adat yang bersekolah di sekolah yang dikelola pemerintah, dan hanya sebagian kecil dari mereka yang bersekolah di atas tingkat sekolah dasar. Beberapa intelektual Asia Tenggara segera mengambil kesimpulan bahwa mereka sebaiknya mendidik diri mereka sendiri
dan mereka mulai mendirikan sekolah mereka sendiri dengan program studi yang modern dan sekuler. Beberapa, seperti sekolah gratis Tonkin di Vietnam tahun 1907, ditutup oleh rezim kolonial, staf dan muridnya diburu oleh polisi. Sekolah-sekolah lain, seperti sekolah-sekolah yang disebut sekolah liar di Indonesia pada tahun 1930-an, jumlahnya terlalu banyak untuk dimusnahkan. Namun, sekolah-sekolah tersebut dikendalikan secermat mungkin. Struktur pemerintahan, wilayah, teritori, terus masyarakat, itu kan hasil daripada kolonialis. Karena memang pada saat dahulu tuh sektoris orang-orang Asia Tenggara itu masih berada di ranah kerajaan-kerajaan kecil ataupun masih mengatasnamakan bentuk feodal, bentuk raja yang memang ya udah hanya sebatas wilayah tersebut. Mereka tuh tidak berpikir untuk melebarkan kekuasaan. Meskipun mereka berpikir untuk melebarkan kekuasaan, tetap wilayah yang dikuasai oleh mereka tuh pasti terbentuk lagi raja yang baru. Jadi tidak sentralisasi. Sedangkan kolonialis terjadi itu memperlihatkan satu struktur yang paling jelas, disiplin dan juga sentral. Pada tahun 1920-an dan 1930-an, muncullah sekelompok kecil intelektual Asia Tenggara yang kebarat-baratan namun penuh pemikiran dan aktif. Mereka bukanlah orang pertama yang secara harfiah dan kiasan berbicara dalam bahasa penguasa kolonial dan mengkritik mereka. Karena pada pergantian abad ke-20, Jawa dan Luzon yang memiliki pengalaman terpanjang di bawah kekuasaan Barat telah menghasilkan individu-individu seperti wanita bangsawan Jawa, Raden Ajeng Kartini, dan patriot Filipina Jos Risa. Namun, generasi baru lebih yakin dalam menentang pemerintahan kolonial, atau di Siam, pemerintahan berdasarkan monarki. Lebih jelas dan jauh lebih politis dalam konsepsi mereka mengenai sebuah negara, dan tanpa malu-malu bertekad untuk mengambil alih kepemimpinan dan inisiatif di negara mereka sendiri. Di Burma, kelompok ini menyebut diri mereka Takin, yang berarti tuan, dengan menggunakan kata-kata asli yang sarkastik dan bangga, yang hanya digunakan oleh orang Burma ketika berbicara atau mendeskripsikan orang Eropa. Para intelektual baru ini tidak terlalu anti-Barat, melainkan anti-kolonial. Mereka menerima negara yang ada sebagai fondasi negara modern yang akan mereka kendalikan, bukan pejabat kolonial. Generasi inilah yang memimpin perjuangan muncul di era pasca Perang Dunia Kedua sebagai pemimpin nasional. Tokoh yang paling terkenal adalah Soekarno dari Indonesia, Ho Chi Minh dari Vietnam, dan U Nu dari Burma. Pada tahun 1930-an, serangkaian pemberontakan anti-kolonial terjadi di Burma, Vietnam, dan Filipina. Meskipun mereka gagal mencapai tujuannya, pemberontakan-pemberontakan ini memperjelas bahwa di antara massa terdapat banyak ketidakpuasan dan oleh karena itu, potensi radikal, pemberontakan dan kekacauan ekonomi akibat depresi besar juga menunjukkan bahwa pemerintahan Eropa tidak kebal atau tanpa cacat. Perjuangan untuk kemerdekaan untuk pertama kalinya sejak berdirinya pemerintahan kolonial, senjata api dalam jumlah besar dikuasai oleh orang-orang Asia Tenggara. Hal itulah yang menjadi dasar berdirinya negara-negara baru yang merdeka. Nasionalisme sebelum perang paling berkembang di Vietnam dan Indonesia, dan negara-negara kolonial di sana cenderung tidak melihat realitas baru yang diciptakan oleh perang. Mungkin karena banyaknya penduduk Vietnam dan Indonesia. Belanda dan karena investasi yang besar, akibat dari kedua negara adalah perjuangan bersenjata yang akhirnya mengalahkan kekuatan Barat dan mengamankan kemerdekaan. Revolusi Indonesia dengan segala kerumitan internalnya dapat dimenangkan dalam waktu kurang dari 4 tahun melalui kombinasi perjuangan militer dan diplomasi sipil. Revolusi Vietnam yang mengalahkan Prancis pada tahun 1954 berlanjut lebih lama karena perjuangan politik internal dan karena peran Vietnam dalam geopolitik global, yang pada akhirnya mengarah pada keterlibatan kekuatan eksternal lainnya, di antaranya adalah kekuatan eksternal. Yang sangat diharapkan daripada pembelajaran kolonialis dari Asia Tenggara itu memantik lagi jiwa zaman dahulu. Karena kenapa? Dengan adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat itu, kita tuh mulai sadar akan sebuah gerakan-gerakan yang paling bukan hanya masif, bukan hanya semata-mata bergerak, tapi jelas lah
terarah dan terbentuk pada saat itu kan bisa menciptakan orang-orang yang sivitas akademiknya yang luar biasa, intelektualitasnya yang sangat luar biasa. Bahkan impact dari orang bangsawan yang memang secara sadar dia paham akan perbedaan kasta pendidikan, dia mencoba untuk menyeratakan dengan pendidikan dia dengan rakyat pribumi. Kenapa? Karena setiap orang haknya sama.